Ini mengisahkan seorang bocah bernama Raditya yang bercita-cita menjadi pendekar sejati. Namun, impiannya tampak mustahil karena ia hanyalah anak biasa tanpa pengalaman bertarung. Segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang lelaki tua misterius yang dikenal sebagai pendekar tanpa nama, seorang ahli pedang legendaris yang telah menghilang dari dunia persilatan. Melihat kegigihan Raditya, orang tua itu menawarkan sebuah kesempatan langka, 7 hari pelatihan untuk menguasai ilmu pedang yang tiada taranya. Namun, ini bukan pelatihan biasa. Setiap hari dipenuhi dengan ujian fisik, mental, dan spiritual yang mendorong Raditya hingga batasnya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan berkabut, hiduplah seorang bocah yatim piatu bernama Raditya. Sejak kecil, ia selalu bercita-cita menjadi pendekar pedang terhebat. Namun nasib seakan tidak berpihak kepadanya. Ia hanyalah seorang anak biasa tanpa guru, tanpa bimbingan, dan tanpa senjata. Namun, di dalam dirinya mengalir semangat yang tidak dapat dipadamkan oleh siapapun. Setiap malam, ia bermimpi tentang seorang pendekar sakti yang menari di bawah bulan dengan pedang yang memancarkan cahaya keemasan. Pada suatu malam, saat ia tengah berlatih dengan sebilah kayu di tepi hutan, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Wajahnya penuh kerutan, namun sorot matanya tajam bagai elang yang mengawasi mangsanya. Ia memperhatikan setiap gerakan Raditya tanpa berkata sepatah kata pun. Ketika bocah itu akhirnya kelelahan dan jatuh terduduk, orang tua itu mendekat. "Kau ingin belajar ilmu pedang yang sesungguhnya?" tanyanya dengan suara berat yang penuh wibawa. Raditya menatapnya dengan mata berbinar dan mengangguk tanpa ragu. Orang tua itu tersenyum tipis. Ilmu pedang bukan hanya soal kecepatan atau kekuatan. Ia adalah harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika kau ingin belajar, kau harus bersedia melewati ujian yang tidak akan mudah, katanya. Raditya mengangguk lagi, kali ini dengan lebih mantap. Pria tua itu lalu berkata, "Baiklah, aku akan mengajarkanmu ilmu pedang dalam 7 hari. Tapi ingat, jika kau gagal dalam 1 hari pun, kau tidak akan pernah mencapai kesempurnaan." Malam itu, Raditya mengikuti pria tua itu menuju sebuah lembah tersembunyi di balik pegunungan. Di sana, di antara pepohonan tua dan sungai yang mengalir jernih, pelatihan dimulai. Di hari pertama pelatihan, Raditya bangun sebelum matahari terbit. Udara di lembah masih terasa dingin, dan kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, menciptakan suasana sunyi yang hampir mistis. Sang guru telah duduk bersila di dekat aliran sungai kecil, dengan mata tertutup dan tangan di atas lutut. Ia seakan menjadi bagian dari alam itu sendiri, seolah-olah tubuhnya menyatu dengan embusan angin pagi dan gemericik air yang mengalir di antara batu-batu. "Raditya," panggil sang guru tanpa membuka mata. "Sebelum kau bisa menebas dengan pedang, kau harus belajar mengendalikan napasmu." Seorang pendekar sejati tidak pernah bernapas dengan tergesa-gesa, karena setiap helaan napas adalah sumber kekuatan. Raditya mengerutkan dahi. Ia berharap akan segera berlatih dengan pedang, bukan hanya duduk diam dan mengatur napas. Namun, ia tidak berani membantah. Dengan patuh, ia duduk bersila di depan sang guru, mencoba mengikuti perintahnya. Sang guru mengajarkan bahwa setiap gerakan dalam ilmu pedang harus dimulai dari pernapasan yang benar. Ia meminta Raditya untuk menarik napas dalam-dalam, menahannya selama beberapa saat, lalu menghembuskannya perlahan. "Pedang adalah bagian dari dirimu," ujar sang guru. "Jika napasmu kacau, maka pedangmu akan tidak seimbang. Jika jiwamu gelisah, maka pedangmu akan kehilangan arahnya." Raditya mencoba melakukannya, tetapi berkali-kali ia merasa tidak sabar. Ia ingin bergerak, ingin bertarung, bukan hanya duduk diam dan menarik napas. Namun, setiap kali pikirannya melayang, sang guru hanya mengetuk bahunya dengan lembut dan berkata, "Tenangkan dirimu. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Dengarkan detak jantungmu. Biarkan tubuhmu menjadi selaras dengan sekitarnya." Pagi itu berlalu dengan lambat. Raditya merasa bahwa tidak ada kemajuan yang ia dapatkan. Namun, menjelang sore, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Napasnya tidak lagi tersendat-sendat. Ia mulai menyadari bahwa setiap helaan napas membantunya merasa lebih ringan, lebih fokus. Dunia di sekitarnya tidak lagi terasa begitu berisik. Ia bisa mendengar angin yang bertiup di antara dedaunan,
bisa merasakan getaran tanah di bawahnya. Ketika malam tiba, sang guru tersenyum dan berkata, "Kau telah belajar pelajaran pertama, keseimbangan dalam pernapasan. Besok, kau akan belajar tentang keseimbangan dalam tubuh." Raditya mengangguk. Masih tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya pelajaran itu. Ia hanya tahu bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, dan pikirannya tidak lagi terburu-buru. Ia berbaring di atas rerumputan, menatap langit yang dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi terburu-buru untuk menjadi kuat. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang mengayunkan pedang, tetapi tentang menemukan harmoni dalam dirinya sendiri. Di kejauhan, sang guru duduk di bawah pohon tua, mengawasi murid barunya dengan mata penuh harapan. Ia tahu bahwa bocah itu memiliki potensi besar, tetapi masih panjang jalan yang harus ditempuh. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa bisikan alam yang hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup sabar untuk mendengarkannya. Saat fajar menyingsing di lembah terpencil itu, Raditya bangun dengan semangat baru. Ia merasa lebih segar dari sebelumnya, seakan latihan pernapasan kemarin telah membebaskan tubuhnya dari beban yang tak terlihat. Namun, ketika ia menoleh ke arah sang guru, ia menemukan pria tua itu sudah berdiri di atas sebuah batu besar di pinggir sungai. Dengan satu kaki terangkat dan kedua tangannya terentang ke samping, ia tampak seperti pohon yang kokoh di tengah badai. Raditya bergegas mendekat. "Hari ini, kau akan belajar tentang keseimbangan," kata sang guru tanpa membuka mata. "Tanpa keseimbangan, pedangmu hanya akan menjadi beban. Tanpa pijakan yang kuat, seranganmu akan mudah dipatahkan." Seorang pendekar sejati tidak pernah terjatuh, tidak peduli seberapa keras angin berhembus. Tanpa banyak bicara, sang guru melompat turun dan mengarahkan Raditya untuk berdiri di atas batu itu. Awalnya, Raditya berpikir itu akan mudah. Namun, begitu ia menaiki batu tersebut dan mencoba berdiri dengan satu kaki, ia segera merasakan betapa sulitnya menjaga keseimbangan. Batu itu licin, dan angin yang bertiup kencang membuatnya goyah. "Satu kesalahan kecil bisa membuatmu jatuh dalam pertempuran," ujar sang guru. "Musuh tidak akan memberimu kesempatan kedua. Jika kau kehilangan keseimbangan, kau akan kalah sebelum pedangmu sempat bergerak." Seharian penuh, Raditya berusaha untuk tetap berdiri di atas batu itu. Kakinya gemetar, tubuhnya berkali-kali hampir jatuh, tetapi ia tetap bertahan. Setiap kali ia terhuyung, sang guru hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Fokus. Jangan biarkan tubuhmu mendikte pikiranmu. Sebaliknya, biarkan pikiranmu yang mengendalikan tubuhmu." Menjelang sore, tubuh Raditya sudah terasa lelah luar biasa. Namun, di saat-saat terakhir sebelum matahari tenggelam, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana menjaga keseimbangannya. Ia hanya membiarkan tubuhnya menyatu dengan angin, mengikuti ritme alam. Ketika akhirnya ia bisa berdiri tegak tanpa terhuyung-huyung, sang guru tersenyum. "Hari ini, kau telah belajar pelajaran kedua, keseimbangan tubuh dan jiwa. Tanpa keseimbangan, bahkan pedang terkuat pun tidak akan berguna." Raditya tersenyum lelah, tetapi hatinya dipenuhi rasa bangga. Ia mulai menyadari bahwa setiap latihan yang diberikan sang guru bukan hanya tentang ilmu pedang, tetapi tentang cara hidup. Malam itu, ia merenung di bawah bintang-bintang, mengingat pelajaran yang ia pelajari hari ini. Ia menyadari bahwa keseimbangan bukan hanya soal berdiri di atas batu. Keseimbangan adalah tentang bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana tetap teguh di tengah badai, dan bagaimana tidak tergoyahkan meskipun dunia di sekelilingnya terus berubah. Jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Namun, ia tidak lagi meragukan keputusannya. Ia akan terus melangkah, tidak peduli seberapa sulit jalan di depannya. Di kejauhan, sang guru memperhatikan muridnya dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa bocah itu telah mengambil langkah pertama menuju kesempurnaan. Namun, masih ada 5 hari tersisa, 5 pelajaran lagi sebelum Raditya bisa menguasai ilmu pedang yang tiada taranya. Malam itu, angin berhembus lembut, membawa pesan dari para leluhur yang telah lama menguasai seni pedang. Dan di tengah kegelapan malam, Raditya tidur dengan hati yang penuh keyakinan, siap untuk menghadapi hari berikutnya. Matahari pagi menembus kabut yang masih bergelayut di lembah,
menciptakan siluet pepohonan yang seolah menari di tengah embusan angin. Raditya terbangun dengan tubuh yang masih terasa lelah. Namun semangatnya tetap menyala. Ia tahu bahwa pelajaran hari ini akan lebih sulit daripada sebelumnya. Sang guru telah berdiri di tengah rumputan basah, menunggunya dengan sabar. Setelah kau menguasai keseimbangan, langkah berikutnya adalah gerakan, ujar sang guru dengan suara tenang. Pedang yang tajam tidak ada gunanya jika pemiliknya tidak dapat bergerak dengan ringan dan cepat. Langkahmu harus sehalus bayangan, secepat angin, dan setajam kilat. Raditya mengangguk dan segera mengambil posisi. Namun, sang guru menggelengkan kepala. Sebelum kau belajar berlari, kau harus belajar berjalan dengan benar. Ia kemudian menarik sebatang ranting dan menggambar pola di atas tanah. Ikuti jejak ini tanpa menginjak rumput di sekitarnya. Jika kau meleset sedikit saja, ulangi dari awal. Awalnya, Raditya mengira tugas itu mudah. Namun, begitu ia melangkah, ia segera menyadari bahwa menjaga pijakan yang presisi bukanlah hal yang sederhana. Tanah yang tidak rata, licinnya embun pagi, dan tarikan tubuhnya sendiri menjadi tantangan yang tidak terduga. Setiap kali kakinya melenceng dari pola yang digambar, sang guru hanya menghela napas dan menyuruhnya mengulang dari awal. Jam demi jam berlalu, dan Raditya mulai merasakan frustrasi. Berjalan di atas pola yang tampaknya sederhana ini terasa lebih sulit dibandingkan latihan keseimbangan di atas batu kemarin. Namun, ia tidak menyerah. Ia menyesuaikan napasnya, menenangkan pikirannya, dan mulai merasakan ritme di setiap langkahnya. Menjelang siang, sang guru meningkatkan kesulitannya. Ia melemparkan dedaunan ke udara, dan Raditya harus menyelesaikan jalurnya sebelum dedaunan itu menyentuh tanah. Jika gagal, ia harus mengulang lagi. Kali ini, ia tidak hanya harus menjaga keseimbangan, tetapi juga kecepatan dan ketepatan dalam bergerak. Raditya berkali-kali gagal. Namun, setiap kegagalan membuatnya belajar. Ia mulai memahami bahwa langkah yang benar bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang perasaan terhadap tanah di bawahnya. Ia harus menjadi satu dengan alam, mengikuti arusnya, dan tidak melawannya. Menjelang sore, ia berhasil menyelesaikan jalurnya dengan sempurna, bahkan sebelum dedaunan menyentuh tanah. Sang guru mengangguk dengan puas. Hari ini kau telah belajar bahwa langkah yang benar bukan tentang terburu-buru, tetapi tentang keharmonisan dengan lingkungan sekitarmu. Raditya duduk di tepi sungai, mengamati bayangan dirinya di permukaan air yang tenang. Ia menyadari bahwa tubuhnya telah mulai berubah. Ia tidak lagi hanya seorang bocah biasa, tetapi seorang calon pendekar yang memahami makna di balik setiap gerakan. Malam itu, ia tidur dengan perasaan puas. Ia tahu bahwa esok akan menjadi tantangan baru, dan ia siap menghadapinya. Pagi berikutnya, Raditya terbangun dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Hari ini, ia yakin bahwa ia akhirnya akan belajar menggunakan pedang. Ketika ia bergegas menuju tempat latihan, sang guru telah menunggunya dengan sebuah pedang kayu di tangan. Pedang bukan sekadar senjata, ujar sang guru sambil menyerahkan pedang kayu itu kepada Raditya. Pedang adalah perpanjangan dari tubuhmu, jiwamu, dan kehendakmu. Jika kau hanya mengayunkannya dengan kekuatan tanpa pemahaman, pedang itu tidak lebih dari kayu mati. Raditya mengangguk dan menggenggam pedang kayu itu dengan erat. Ia mencoba mengayunkannya, tetapi sang guru langsung menepuk bahunya. Jangan gegabah, dengarkan pedangmu. Biarkan ia berbicara kepadamu. Raditya terdiam. Bagaimana mungkin sebuah pedang bisa berbicara? Namun, ketika ia mulai menggerakkan pedang itu dengan perlahan, ia mulai memahami maksud gurunya. Setiap gerakan harus memiliki tujuan. Setiap ayunan harus seimbang dengan langkah dan napasnya. Latihan itu berlangsung sepanjang hari. Raditya belajar mengayunkan pedang tanpa membiarkan kekuatannya menguasai dirinya. Ia belajar bagaimana caranya menebas tanpa kehilangan keseimbangan. Ia belajar bahwa keheningan di antara serangan adalah bagian dari strategi. Di sore hari, sang guru memberinya tantangan baru. Ia harus menebas daun yang jatuh dari pohon, tetapi tanpa merusak bagian lain dari daun tersebut. Raditya merasa mustahil, tetapi ia mencoba. Awalnya, ia selalu gagal. Namun, saat ia mengingat pelajaran sebelumnya, tentang napas, keseimbangan, dan langkah,
ia mulai menyadari bahwa semuanya saling berkaitan. Ketika malam tiba, akhirnya ia berhasil. Dengan satu tebasan yang halus, ia membelah daun tanpa menghancurkan bentuknya. Sang guru tersenyum dan berkata, "Hari ini kau telah memahami bahwa pedang bukanlah alat penghancur. Pedang yang sejati adalah pedang yang dapat memisahkan tanpa merusak." Raditya menatap pedang kayunya dengan kagum. Ia tidak hanya belajar menggunakannya, tetapi juga memahami makna di baliknya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju pemahaman yang lebih dalam. Malam itu, ia duduk di bawah langit berbintang, menggenggam pedang kayunya dengan rasa hormat. Ia mulai mengerti bahwa ilmu pedang sejati bukanlah tentang kekuatan, tetapi tentang keseimbangan, kesabaran, dan ketajaman hati. Langit fajar masih berwarna kelam ketika Raditya membuka matanya. Udara pagi yang dingin menusuk hingga ke tulangnya, tetapi semangat dalam hatinya jauh lebih membara daripada hawa dingin yang menyelimuti lembah. Ia tahu bahwa hari ini pelatihannya akan semakin berat, semakin dalam menyelami rahasia ilmu pedang yang tidak tertandingi. Sang guru telah berdiri di tepi sungai, tubuhnya tegap seperti gunung, seolah tidak terpengaruh oleh angin pagi yang bertiup kencang. "Hari ini kau akan mempelajari sesuatu yang lebih penting dari sekadar gerakan," ujarnya tanpa menoleh. "Kau akan mempelajari bagaimana nafasmu menyatu dengan pedang." Raditya terdiam. Ia mengingat setiap latihan sebelumnya, keseimbangan, langkah yang ringan, dan ketajaman dalam mengayunkan pedang. Tetapi belum pernah ia berpikir tentang nafasnya sendiri. Ia selalu bernafas tanpa sadar, tanpa memikirkan bagaimana ia harus mengendalikannya. Sang guru mengangkat pedangnya perlahan. "Tarik nafas saat kau menarik pedang. Hembuskan saat kau menyerang. Biarkan udara mengalir seperti arus sungai, tidak terputus, tidak terburu-buru." Ia lalu menebaskan pedangnya dengan kecepatan yang luar biasa, namun anehnya, tidak ada suara yang terdengar. Tebasannya begitu halus, begitu menyatu dengan udara, seakan angin itu sendiri yang menggerakkan pedang. Raditya mencoba menirunya, tetapi hasilnya jauh dari sempurna. Nafasnya masih berantakan, tubuhnya tegang, dan setiap tebasannya masih mengeluarkan suara angin yang kasar. Sang guru menggeleng, lalu berkata, "Kau masih menganggap pedang sebagai alat luar, bukan bagian dari dirimu. Kau masih bernapas seolah terpisah dari gerakanmu. Ulangi 1000 kali jika perlu. Pagi berganti siang, dan siang berganti sore." Raditya terus berlatih, mencoba menyesuaikan setiap helaan nafas dengan gerakannya. Ia mulai merasakan perubahan kecil. Setiap kali ia mengendalikan napasnya dengan tenang, tebasannya menjadi lebih lembut, lebih cepat, dan lebih akurat. Menjelang senja, tubuhnya terasa begitu lelah, tetapi pikirannya mulai memahami esensi latihan ini. Nafas bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menyelaraskan gerakan. Setiap hirupan udara adalah awal dari tebasan, dan setiap hembusan adalah akhir yang sempurna. Sang guru memperhatikannya dari jauh, lalu tersenyum tipis. "Kau mulai mengerti, tapi perjalananmu masih panjang. Malam ini, renungkan pelajaran ini. Esok, kau akan menghadapi tantangan yang lebih besar." Raditya duduk di atas batu, menatap pantulan dirinya di air yang tenang. Ia menghela napas panjang, mencoba merasakan aliran udara di dalam tubuhnya. Sekarang, ia tidak hanya bernafas untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memahami kehidupan itu sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya esok, tetapi satu hal yang pasti, ia akan menghadapi semuanya dengan nafas yang tenang dan pedang yang menyatu dengan jiwanya. Fajar baru saja merekah ketika sang guru membawa Raditya ke tengah hutan yang lebat. Cahaya matahari hanya menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Suasana sunyi, hanya suara angin dan nyanyian burung yang menemani. "Hari ini, kau akan belajar melihat dengan cara yang berbeda," ujar sang guru sambil melipat tangannya di dada. Seorang pendekar sejati tidak hanya melihat dengan mata. Ia melihat dengan hati, dengan insting, dengan seluruh inderanya. Raditya mengernyit. "Melihat dengan hati? Bagaimana mungkin?" Sang guru tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan sehelai kain hitam dan menutup mata Raditya. "Gunakan pedangmu. Aku akan menyerangmu dari segala arah. Jika kau bisa bertahan selama 100 serangan, kau akan memahami pelajaran ini."
Raditya menelan ludah. Ia merasa benar-benar buta. Ia tidak bisa melihat sang guru, tidak bisa melihat serangan yang datang. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, angin berdesir di telinganya, dan tiba-tiba, pukulan kayu menghantam pundaknya. Ah! Raditya terhuyung mundur, menggosok pundaknya yang sakit. Kau terlalu mengandalkan matamu, kata sang guru. Seorang pendekar sejati tidak bergantung pada satu indera saja. Dengarkan, rasakan, antisipasi. Sekarang, ulangi. Latihan itu berlangsung sepanjang hari. Setiap kali Raditya mencoba menghindar, ia selalu gagal. Serangan sang guru datang dari segala arah, kadang dari kanan, kadang dari kiri, kadang dari atas. Namun, sedikit demi sedikit, ia mulai menyadari sesuatu. Ia mulai merasakan perubahan di udara sebelum serangan datang. Ia bisa mendengar desir kecil ketika kayu melayang menuju tubuhnya. Ia mulai memahami bahwa ada pola dalam setiap gerakan lawan, ritme yang bisa ia rasakan meski tidak bisa melihat. Saat matahari mulai tenggelam, Raditya berdiri tegak, masih dengan mata tertutup. Sang guru mengayunkan serangannya sekali lagi, tetapi kali ini, Raditya mengangkat pedangnya tepat waktu, menangkis pukulan itu dengan sempurna. Sang guru tersenyum. Sekarang kau paham. Mata bisa menipu, tetapi insting tidak pernah berbohong. Seorang pendekar yang sejati dapat bertarung bahkan dalam kegelapan. Raditya melepas kain hitam dari matanya. Dunia di sekitarnya tampak lebih jelas, lebih hidup. Ia menyadari bahwa ia telah belajar sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar melihat. Ia telah belajar memahami dunia dengan seluruh dirinya. Malam itu, ia berbaring di rerumputan, menatap langit berbintang. Ia merasa lebih kuat, lebih cepat, lebih tajam dari sebelumnya. Tapi ia juga tahu, masih ada banyak pelajaran yang harus ia lalui sebelum ia benar-benar menguasai ilmu pedang yang tiada taranya. Esok, ia siap menghadapi tantangan berikutnya. Fajar keemasan menyelimuti lembah ketika Raditya berdiri di tengah lapangan latihan. Tubuhnya masih terasa letih akibat latihan hari sebelumnya, tetapi semangatnya terus membara. Ia kini telah memahami bagaimana bernapas menyatu dengan pedang dan bagaimana melihat dengan lebih dari sekadar mata. Namun, ia tahu masih ada banyak rahasia ilmu pedang yang belum terungkap. Sang guru, seperti biasa, telah berdiri menunggunya. Hari ini, kau akan belajar sesuatu yang jauh lebih dalam, katanya sambil melemparkan sebatang kayu ke tanah di depan Raditya. Pegang itu. Tapi ingat, jangan gunakan kekuatanmu sendiri untuk menggerakkannya. Raditya mengernyit, bingung dengan perintah itu. Bagaimana mungkin ia bisa mengayunkan pedang tanpa menggunakan tenaganya sendiri? Namun, ia tidak bertanya. Ia mengambil batang kayu itu dan bersiap dalam posisi bertahan. Sang guru mengangkat ranting kecil dan menyerang dengan gerakan cepat. Raditya menangkisnya, tetapi ia merasakan bahwa setiap tangkisannya masih penuh ketegangan. Ia masih mengandalkan otot-ototnya, memaksa kayu itu bergerak. Sang guru menghentikan serangannya dan menggeleng. Kau masih melawan pedangmu sendiri. Seorang pendekar sejati tidak pernah memaksa pedangnya untuk bergerak. Sebaliknya, ia membiarkan pedang itu bergerak sendiri, mengikuti kehendak alam. Raditya menarik napas dalam, mencoba memahami maksud dari ucapan gurunya. Sang guru lalu mengambil pedangnya sendiri dan berdiri dalam posisi siap. Tetapi anehnya, ia tidak tampak menggunakan tenaga sama sekali. Pedangnya bergerak seakan memiliki kehendaknya sendiri, mengalir seperti angin, menari seperti ombak yang bergulung. Raditya terpana. Itu bukan gerakan biasa. Itu bukan sekadar kecepatan atau ketajaman. Itu adalah harmoni antara tubuh, pedang, dan alam. Pedang adalah perpanjangan dari dirimu, kata sang guru. Jika kau masih berpikir bahwa kau yang menggerakkannya, maka kau belum memahami apa-apa. Biarkan pedang itu berbicara. Biarkan pedang itu menemukan jalannya sendiri. Hari itu, latihan dimulai dengan cara yang berbeda. Raditya diminta menutup matanya dan merasakan aliran angin di sekelilingnya. Ia diminta mendengarkan suara daun yang bergesekan, suara air sungai yang mengalir. Setiap kali ia mencoba menggerakkan pedang dengan paksa, sang guru akan menegurnya. Pelan-pelan, Raditya mulai merasakan sesuatu yang aneh.
Pedangnya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi merasa harus mengayunkannya dengan tenaga penuh. Pedang itu bergerak dengan sendirinya, mengikuti aliran gerak tubuhnya, mengikuti arah angin yang berembus di sekitarnya. Matahari sudah hampir tenggelam ketika akhirnya Raditya bisa mengayunkan pedangnya tanpa merasa terbebani. Ia tersenyum, menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia mengerti. Pedang bukanlah alat untuk bertarung, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Sang guru memperhatikannya dengan anggukan puas. Kau mulai memahami, tapi perjalananmu masih panjang. Besok, kau akan menghadapi ujian yang lebih sulit. Raditya menatap pedangnya dengan penuh hormat. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sekadar senjata, tetapi sebagai sahabat, sebagai bagian dari dirinya yang akan selalu bersamanya dalam setiap pertarungan. Pagi itu, Raditya dikejutkan oleh perintah sang guru yang tidak biasa. Hari ini, kau tidak akan menggunakan pedang. Raditya terbelalak. Tapi bukankah aku sedang belajar ilmu pedang? Sang guru tersenyum tipis. Justru karena itulah kau harus belajar bertarung tanpa pedang. Seorang pendekar sejati tidak bergantung pada senjatanya. Ia harus bisa bertarung bahkan saat tidak bersenjata. Raditya merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh membantah. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia berdiri dalam posisi siap, menunggu instruksi berikutnya. Tiba-tiba, sang guru menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Raditya terkejut dan melompat mundur, tetapi ia segera menyadari sesuatu. Tanpa pedang di tangannya, ia merasa jauh lebih lemah, lebih rentan. Serangan terus datang, dan Raditya hanya bisa menghindar. Ia mencoba mencari celah untuk menyerang balik, tetapi setiap kali ia mencoba maju, sang guru sudah lebih dulu menekannya dengan gerakan yang cepat dan presisi. Raditya mulai merasa panik. Ia tidak pernah merasa sefrustrasi ini sebelumnya. Tanpa pedang, ia merasa kehilangan keseimbangan, seakan separuh kekuatannya telah dicabut dari dirinya. Sang guru akhirnya menghentikan serangannya dan menatapnya dengan tajam. Kau bergantung terlalu banyak pada pedangmu, katanya. Seorang pendekar sejati tidak pernah bergantung pada satu hal saja. Ia harus bisa bertarung dengan tangan kosong, dengan akal, dengan keberanian. Raditya terdiam, merenungi kata-kata gurunya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah menjadikan pedangnya sebagai sandaran. Ia lupa bahwa kekuatan sejati seorang pendekar bukanlah terletak pada senjatanya, tetapi pada dirinya sendiri. Sang guru menghela napas dan berkata, "Sekarang, coba lagi. Tapi kali ini, jangan berpikir bahwa kau tidak memiliki senjata. Gunakan tubuhmu, gunakan gerakanmu, dan yang paling penting, gunakan akalmu." Raditya mengangguk dan bersiap kembali. Ketika sang guru menyerang lagi, ia tidak lagi hanya menghindar. Ia mulai membaca gerakan lawannya, mencari celah di tengah tekanan. Ia mulai menggunakan langkah-langkah yang selama ini ia pelajari, bahkan tanpa pedang di tangannya. Serangan demi serangan datang, tetapi Raditya tidak lagi merasa takut. Ia menangkis dengan lengan, menghindar dengan kecepatan, dan bahkan sesekali melancarkan serangan balasan dengan pukulan atau tendangan yang terarah. Saat latihan berakhir, Raditya berdiri tegak, terengah-engah tetapi penuh dengan pemahaman baru. Ia tidak lagi merasa tidak berdaya tanpa pedang. Kini, ia tahu bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirinya, bukan pada senjata yang ia pegang. Sang guru tersenyum. "Sekarang kau mengerti. Seorang pendekar sejati tidak takut kehilangan pedangnya, karena sejatinya, ia adalah pedangnya sendiri." Malam itu, Raditya duduk dalam keheningan, merasakan energi yang berbeda mengalir dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih bebas, lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Esok hari, pelatihannya akan mencapai puncaknya. Dan ia tahu, ia harus siap menghadapi tantangan terakhir. Matahari terbit dengan sinarnya yang kemerahan, membelah kabut tipis yang menyelimuti lembah. Hari ini adalah hari terakhir pelatihan Raditya, dan sang guru telah berdiri di tengah lapangan latihan dengan wajah penuh ketenangan. Raditya, yang kini telah mengalami berbagai ujian fisik dan mental, berdiri tegak di hadapannya. Hari ini, ia akan menghadapi ujian terakhir, ujian yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak disebut sebagai pendekar sejati. Sang guru mengangkat pedangnya dan berkata, "Hari ini, kau tidak akan melawan aku dengan pedang di tangan.
Kau akan melawan aku dengan semua yang telah kau pelajari, dengan semua yang telah kau resapi selama 7 hari ini. Raditya mengernyit, tetapi ia tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pedang, tetapi dari harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Seketika, sang guru bergerak. Pedangnya meluncur dengan kecepatan luar biasa, menciptakan desiran angin yang tajam. Raditya menghindar dengan lincah, membaca gerakan gurunya tanpa harus berpikir panjang. Ia tidak lagi mengandalkan matanya semata, tetapi juga merasakan pergerakan di sekelilingnya, seperti daun yang bergerak mengikuti embusan angin. Serangan berikutnya datang lebih cepat, tetapi Raditya tidak terdesak. Ia melangkah dengan ringan, tubuhnya bergerak seperti air yang mengalir, menyesuaikan diri dengan setiap tebasan tanpa perlu mengerahkan tenaga yang berlebihan. Ia tidak mencoba melawan, tetapi membiarkan dirinya mengalir bersama gerakan lawannya, mencari celah di antara serangan yang terus beruntun. Sang guru tersenyum samar, melihat bagaimana muridnya kini telah mencapai pemahaman yang sesungguhnya. Namun, ujian belum berakhir. Dalam satu gerakan cepat, ia melayangkan tebasan yang seharusnya mustahil untuk dihindari. Namun, alih-alih panik, Raditya hanya mengangkat tangannya dengan gerakan ringan, dan pedang sang guru meleset begitu saja, seolah-olah arah serangannya telah berubah dengan sendirinya. Sang guru mengangguk puas. Kau akhirnya memahami konsep pedang tanpa bentuk. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada yang mampu menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Sekarang, kau telah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Raditya menarik napas panjang. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan yang lebih penting, ia tidak lagi merasa takut atau ragu. Ia telah melampaui batasan yang selama ini mengekangnya. Sang guru lalu menyarungkan pedangnya dan mendekat. Raditya, selama 7 hari ini, kau telah belajar bukan hanya tentang teknik bertarung, tetapi juga tentang jalan seorang pendekar sejati. Ilmu pedang bukanlah tentang membunuh atau menaklukkan, melainkan tentang menemukan keseimbangan dalam diri dan dunia di sekitarmu. Raditya menundukkan kepala, mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud gurunya. Ia kini bukan lagi seorang bocah yang mengayunkan pedang dengan semangat buta. Ia adalah seorang pendekar yang memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari keharmonisan, bukan dari kekerasan semata. Langit mulai berubah warna saat sang guru menepuk pundaknya dengan lembut. Kau telah menyelesaikan pelatihan ini, tetapi perjalananmu belum berakhir. Dunia di luar sana luas, penuh dengan tantangan yang tidak bisa diajarkan dalam 7 hari. Gunakan ilmu yang kau miliki dengan bijak, dan jadilah pedang yang melindungi, bukan yang menghancurkan. Raditya mengangkat kepalanya, menatap gurunya dengan rasa hormat yang mendalam. Ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Dengan penuh keyakinan, ia menggenggam pedangnya, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Sang guru tersenyum sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Raditya di bawah cahaya senja yang memancarkan warna emas. Dalam keheningan, Raditya menatap ke kejauhan, menyadari bahwa takdirnya telah berubah selamanya. Kini, ia bukan lagi seorang bocah yang belajar ilmu pedang. Ia adalah pendekar sejati, siap menghadapi apapun yang menantinya di masa depan.